Selamat siang Ibu, ketemu lagi dengan saya. Apakah Ibu masih ingat saya? Iya, masih ingat nurse Pujikan ya? Iya betul Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik kalau begitu, sesuai kesepakatan di minggu kemarin ya Bu. Karena di minggu kemarin saya sudah melakukan pengkajian kepada keluarga Ibu, maka hari ini saya akan mendiskusikan mengenai scoring. Nah, scoring itu bertujuan untuk menentukan prioritas diagnosa masalah keperawatan kepada keluarga Ibu. Mungkin waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik Bu. Dari hasil pengkajian kemarin, Ibu tuh sering mengalami sesak napas gitu. Ibu akan merasa sesak ketika Ibu terkena debu atau berada pada suhu yang dingin. Dan kalau asmanya lagi kambuh cuma bergantung sama obat, betul begitu Bu? Iya, nurse, betul. Begini Bu, berdasarkan masalah kesehatan yang dialami oleh keluarga, didapatkan dua masalah keperawatan keluarga. Yang pertama itu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenali masalah keluarga, masalah kesehatan. Dan yang kedua, risiko terjadinya serangan ulang asma berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga untuk mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat. Kalau begitu, saya mulai ya Bu untuk skornya. Ya, boleh nurse. Untuk diagnosa yang sama, yaitu ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenali masalah kesehatan. Untuk sifat masalahnya, apakah masalah ini perlu dan masalah ini terjadi dan perlu segera untuk ditangani Bu? Ya, nurse, masalah ini terjadi terus harus segera untuk ditangani juga. Baik. Untuk skornya 3 ya Bu. Lalu apakah masalah ini bisa dipecahkan dalam waktu dekat? Sebagian sih bisa ya nurse, karena kan saya juga biasanya minum obat gitu kalau misalkan ibu. Nah, untuk skornya 1 ya Bu. Untuk potensi masalah dapat dicegah bagaimana Bu? Tinggi, cukup, atau rendah? Cukup sih nurse, karena sekarang juga saya lagi berobat juga ke dokter gitu. Oke. Untuk skornya 2 ya Bu. Untuk menonjol masalah, apakah masalah ini berat dan perlu ditangani atau bagaimana? Ya, masalah asma ini cukup berat ya, karena suka tiba-tiba kambuh, terus juga harus segera penanganan dokter juga sih. Untuk skornya 2 ya Bu. Selanjutnya, diagnosa kedua itu risiko terjadinya serangan ulang asma berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan yang tepat. Untuk sifat masalahnya, apakah masalah ini terjadi dan perlu segera untuk ditangani? Tidak terlalu sih nurse, tapi bisa mengancam kesehatan juga sih kalau asma. Skornya 2 ya Bu. Apakah masalah ini bisa dipecahkan dalam waktu dekat? Sebagian bisa, karena serangan ulang kan ini bisa diubah karena faktor pencetusnya juga banyak gitu, meskipun bisa diubah juga. Oke, untuk skornya 1 ya. Untuk potensi masalah dapat dicegah bagaimana Bu? Tinggi, cukup, atau rendah? Cukup sih nurse, karena tadi yang saya bilang saya juga pengobatan juga ke dokter. Oke, skornya 2 ya. Untuk menonjolnya masalah, apakah masalah ini berat dan perlu ditangani atau bagaimana? Tidak berat, tapi harus segera ditangani nurse kalau misalkan lagi kambuh asmanya. Oke, untuk skornya 1 ya Bu. Baik Bu, berdasarkan hasil scoring tadi, yang terbesar berada pada diagnosis pola nafas tidak efektif, sehingga ini menjadi prioritas utama dalam diagnosa keperawatan pada keluarga Ibu. Setelah itu, kita akan fokus pada risiko terjadinya serangan ulang asma sebagai diagnosa kedua karena akan berdampak jika tidak ditangani. Apakah Ibu setuju dengan urutan prioritasnya? Ya nurse, saya setuju jika pola nafas tidak efektif itu menjadi prioritas utama gitu, agar sesuai dengan kondisi keluarga kami juga. Baik Ibu, terima kasih atas pemahaman dan kerjasamanya. Kami akan menyusun rencana untuk intervensi selanjutnya di minggu depan. Saya pamit ya Bu, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih.